Gadis Tanpa Rumah, episode 2. Pulang ke rumah yang bukan milikku. Pesawat yang membawaku pulang mendarat saat matahari hampir tenggelam. Langit berubah jingga, cahayanya menembus lembut melalui jendela pesawat. Matahari perlahan tenggelam di balik awan dan anehnya dia tidak tampak suram. Hanya hatiku saja yang berubah menjadi muram sejak permintaan untuk pulang itu datang. Suasana temaram di luar sana seolah membuaiku dalam keengganan untuk melangkahkan kakiku menuruni pesawat yang telah beberapa waktu lalu berhenti. Riuh penumpang yang tadi berebut keluar kini terdengar lengang. Sebelum lampu pesawat dipadamkan, salah satu awak kabin datang menanyakan keadaanku, memastikan bahwa aku dalam keadaan baik. Lebih dari 18 jam perjalanan terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Bukan karena jaraknya, tapi karena tujuan akhirnya. Perjalanan ini seperti lorong waktu yang menyeretku kembali ke masa lalu yang telah lama kutinggalkan. Akhirnya aku kembali, bukan ke rumah, hanya ke sebuah tempat yang dulu pernah kutinggali. Bukan dengan hati, tapi sebagai wujud dari yang namanya bakti. Jika ada pilihan lain, aku akan lebih memilih menghindar. Tapi nyatanya aku di sini tanpa jalan keluar. Negeri asing telah menjadi pelarianku selama bertahun-tahun, mengajariku tentang banyak hal. Di sana aku belajar hidup tanpa bayang-bayang siapapun, tanpa perasaan selalu menjadi tamu di rumah sendiri. Di sana aku tahu caranya bertahan, caranya bangkit, dan caranya berdiri dengan kakiku sendiri. Dan di sanalah kerja kerasku diapresiasi. Tawaku tak lagi dengan rasa takut, bahkan aku tak perlu lagi bersembunyi saat menangis. Namun satu hal yang tak pernah bisa diajarkan siapapun dan dimanapun yaitu bagaimana caranya menghadapi masa lalu yang tiba-tiba berdiri di depan mata dan mencoba menarikku kembali ke dalamnya. Mobil hitam yang menjemputku melaju perlahan menuju kediaman keluarga Miles. Gerbang besi besar yang tampak kokoh tak tertembus dunia luar terbuka perlahan secara otomatis. Saat mobil yang kami tumpangi perlahan masuk, rumah ini masih sama seperti sejak kutinggalkan bertahun-tahun lalu. Selalu tampak angkuh hingga siapapun yang menatapnya akan merasa kecil lebih dulu. Halamannya yang luas tetap terlihat asri dan terawat. Bahkan segalanya terasa lebih megah dari yang ada di ingatanku. Entahlah rumah ini yang telah berubah atau justru aku yang tak lagi sama. Tapi inilah rumah yang pernah kutinggali. Tempat aku menempa diriku menjadi lebih kuat dan belajar untuk pelan-pelan mematikan hatiku. Dan seberapapun banyak waktu yang kuhabiskan di sana, tempat ini tak pernah kuanggap sebagai rumah. Dari awal hingga sekarang, rumah ini masih terasa asing buatku. Aku melangkah masuk dengan koper kecil di tanganku. Tak banyak yang kubawa karena aku memang tak berencana untuk tinggal lama. Selain itu, aku terbiasa untuk membawa barang secukupnya. Seolah aku selalu bersiap untuk pergi kapan saja. Saat pintu utama dibuka, aroma kayu serta bunga segar menyambutku. Terasa segar namun tetap membuat diriku merasa sejak. "Selamat datang, Nona Moure," sapa salah satu staf rumah dengan senyum sopan. Aku sedikit kaget. Bukan karena sapaannya, tapi rupanya kedatanganku telah diumumkan. Aku membalasnya singkat lalu melangkah masuk. Lorong panjang dengan lukisan-lukisan keluarga menyambutku. Wajah-wajah yang selalu terlihat sempurna dalam bingkai emas. Aku berjalan tanpa benar-benar menatapnya. Hanya mengikuti pelayan yang hendak mengantarku ke kamar lamaku. Letaknya ada di ujung lorong, masih sama seperti dulu, tak ada yang berubah. Pintu putih itu juga masih sama. Dan saat ku buka, aku mendapati ruangan yang terlalu rapi untuk disebut kamar pribadi. Tempat tidur bersih, meja belajar kosong, lemari tertutup rapat. Hanya rak buku-bukuku yang masih terlihat menjadi jejakku. Sepertinya tak ada seorang pun yang pernah menyentuhnya selain diriku dulu. Bahkan tak satu pun bingkai foto yang menghiasinya. Seolah aku hanya pernah singgah di tempat itu, bukan pernah tinggal. Tidak ada benda personal yang menggambarkan aku pernah bertahun-tahun ada di sana. Aku duduk di tepi tempat tidur, menutup mata sejenak. Dada terasa sesak, bukan karena lelah, melainkan oleh perasaan yang sulit dinamai. Aku kembali ke tempat yang tidak pernah benar-benar menerimaku. Demi menghadiri pernikahan seseorang yang dulu pernah dekat, dan kini terasa sangat jauh. Pagi berikutnya, aku terbangun oleh cahaya matahari yang menembus tirai tipis kamarku. Untuk sesaat, aku lupa di mana aku berada. Namun kenyataan segera kembali saat kulihat langit-langit kamar yang asing itu.
Aku memutuskan berjalan ke taman belakang. Udara pagi terasa sejuk, embun masih menggantung di ujung dedaunan. Burung-burung kecil beterbangan, dan aroma tanah basah memenuhi inderaku. Disinilah aku dulu sering duduk sendirian, membaca buku atau sekadar menatap langit. Aku memejamkan mata, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lalu sebuah suara membuatku tersentak. Welcome home, Mo. Aku membuka mata dan menoleh. Di sana berdiri seorang laki-laki yang tinggi dan tegap, mengenakan kemeja santai berwarna abu-abu. Rambutnya sedikit berantakan, seolah baru saja bangun tidur. Wajahnya dewasa, lebih tegas dari yang samar-samar masih kuingat. Namun matanya, aku tak mungkin salah mengenalinya. Sebastian, ucapku ragu. Ia tersenyum kecil. Sudah lama ya? Tanya laki-laki itu, tapi aku masih saja terpaku. Waktu telah mengubahnya. Dulu ia hanya anak laki-laki yang suka mengejekku diam-diam. Kini berdiri sebagai pria dewasa dengan aura tenang yang sulit diabaikan. Jantungku berdetak lebih cepat, sesuatu yang sama sekali tidak kuharapkan. Hai, Bas, kataku akhirnya kutemukan suaraku. Terima kasih, jawabku lagi menerima ucapan selamat datangnya tadi. How was your flight? Tanyanya lagi sambil mendekat ke arahku. Baik, lancar. Jawabanku singkat. Aku tak ingin percakapan ini berlangsung lama. Terlalu ada banyak kenangan yang belum siap kuhadapi. Aku melangkah pergi tak ingin percakapan ini berlanjut terlalu lama. Namun entah mengapa kakiku berhenti. Aku menoleh kembali. Selamat atas pernikahanmu. Sebastian hanya tersenyum tipis lalu menatapku lama. Terlalu lama buatku. Lalu senyumnya memudar, berganti dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan dan fahami. Untukmu juga, katanya pelan. Aku tidak mengerti maksudnya, tapi tak ingin kuperpanjang karena pasti aku akan lelah sendiri. Sarapan keluarga adalah sesuatu yang tak bisa kuhindari. Meja panjang telah dipenuhi hidangan, dan semua orang duduk dengan rapi, berbincang hangat seolah hidup mereka selalu sempurna. Aku menyapa mereka sekadarnya, berusaha tetap sopan dan berusaha tak terlihat. Namun suara Sebastian membuat ruang makan mendadak hening. Kalimatnya sederhana saat menyapaku begitu ia melihat kehadiranku. More, sapa Sebastian terdengar ramah. Mungkin aura pernikahannya yang membuat suasana hatinya sangat baik. Ayo sarapan bersama, suatu ajakan yang sebenarnya jelas tak perlu. Sebab ini memang ritual yang tak boleh keluarga ini tinggalkan. Ucapan-ucapan Sebastian membuat aku kaku dan kikuk sebab membuat semua mata tertuju padaku. Aku tak punya pilihan selain mengangguk dan ikut tersenyum lebar. Meski sedikit kupaksakan demi membalas keramahannya. Percakapan yang membuatku canggung mengalir tentang persiapan pernikahan. Tentang gaun, dekorasi, tamu undangan. Aku hanya bisa makan dalam diam, sesekali mengangguk saat namaku disebut. Rasanya seperti menonton kehidupan orang lain dari balik kaca. Sebelum aku pergi, Tante Sarah mendekat. Ibu angkatku yang tetap kupanggil Tante karena alasan yang aku juga tak tahu. Wajahnya tampak ramah, berbeda dari sikapnya dulu yang selalu terasa dingin. Gaun pestamu sudah siap? Tanyanya terlihat penuh perhatian. Matanya tampak hangat saat menyapaku membuat aku membandingkan dirinya dengan versi lamanya. Namun aku tak terlalu ingat karena jarangnya kami bersinggungan. Belum, rencananya aku mencari nanti. Jawabku jujur, sebab aku memang sengaja tak punya persiapan khusus tentang pernikahan ini. Lagi pula aku juga tidak tahu tema pestanya. Aku tidak ingin salah memakai busana dan malah berakhir menjadi pusat perhatian. Aku masih konsisten tak ingin orang memperhatikan keberadaanku. Datang saja ke butik Tante. Tante carikan yang pas untukmu. Tawarnya, sebuah tawaran yang terlihat penuh perhatian. Namun tawaran itu tak membuatku senang, aku justru merasa canggung dibuatnya. Dan aku hanya bisa tersenyum sopan, meski perasaanku tak sehangat yang kutampilkan. Tawaran itu terasa baik, tapi juga mengingatkanku bahwa aku tetaplah bagian kecil dari dunia mereka. Diatur, dipilihkan dan ditentukan agar aku tak membuat mereka malu. Mungkin mereka takut jika selera dan pilihanku tak sesuai dengan standar mereka. Aku tertidur sebentar, berusaha mengusir rasa lelah akibat jet lag dan berusaha adaptasi dengan perbedaan waktu. Saat terbangun, waktu telah lewat tengah hari. Aku buru-buru bersiap,
mengingat janjiku pada Tante Sarah. Aku tak ingin membuatnya menunggu. Itu terasa sangat tidak sopan setelah niat baiknya membantuku mencarikan gaun yang memang belum aku siapkan. Begitu membuka pintu kamar, aku hampir menabrak seseorang yang sedang berdiri tepat di depan pintu kamarku. "Oh maaf," ucapku spontan karena terkejut. Sebastian berdiri tepat di depanku. Jarak kami terlalu dekat hingga aku bisa mencium aroma parfum yang samar dari tubuhnya. "Sedang buru-buru?" tanyanya. "Iya, janji dengan Tante Sarah." Jawabku singkat berusaha tidak bersitatap dengan matanya. Jantungku berdebar karena kejadian kecil itu. "Aku antar," tawarnya. "Tidak perlu," jawabku cepat merasa tak nyaman. "Kamu tidak tahu letaknya," katanya ringan. Aku ingin menolak lagi, tetapi tak menemukan alasan yang cukup kuat. Dan akhirnya aku hanya mengangguk. Di dalam mobil, suasananya sunyi beberapa saat sebelum Sebastian mulai banyak bicara. Ia bertanya tentang kuliahku, tentang kota tempatku tinggal, tentang hal-hal kecil yang tak pernah ia tanyakan dulu. Bahkan ia sempat bernostalgia tentang masa kecil kami. Aku menjawab seperlunya, menatap jalan di depan. Bukan karena aku tak suka dengan usahanya agar kami lebih akrab. Hanya saja semua hal kecil yang dia lakukan membuat jantungku semakin berdebar. Sikap atuhku hanya kamuflaseku untuk menutupi gejolak dalam diriku. "Aku sering dengar kabar tentangmu," katanya tiba-tiba. Aku menoleh. "Dari siapa?" "Dari Tante Sarah. Dia bangga padamu." Meski aku sempat terkejut dengan jawaban Sebastian, tapi tak bisa kupungkiri hatiku menghangat namun perih sekaligus. Sebuah pujian yang jarang bahkan lama tak kudengar dari orang lain. Aku kembali menatap keluar jendela. Bangunan-bangunan berlalu, dan tanpa kusadari, perasaanku ikut bergerak. Ada jarak yang dulu terasa begitu jauh antara aku dan Sebastian. Namun jarak itu perlahan menyempit, membuatku gelisah. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya kurasakan. Yang ku tahu hanyalah satu hal. Kepulanganku bukan sekadar menghadiri pernikahan. Ini adalah awal dari sesuatu yang belum siap kuhadapi. Dan mungkin aku harus belajar berdamai dengan rumah yang tak pernah benar-benar menjadi milikku.